Necromancers. Bab 25. Seseorang telah berada di sini. Setelah makan malam di sebuah kedai sepanjang perjalanan, kami langsung kembali ke kediaman kami. Setelah beristirahat sebentar, dia mulai berlatih pertarungan tombak pendek dengan Basan. Sejak kami mendapatkan kerangka Basan, kami tidak pernah menggunakan target kayu dalam praktiknya. Pertempuran sebenarnya lebih efektif daripada berlatih melawan sasaran kayu. Saat pertempuran berlanjut, permintaan sistem muncul lagi dari telinga. Buka kunci spesialisasi. Spesialisasi tombak pendek masuk. Pengingat yang tiba-tiba itu membuatnya terganggu sejenak. Gerakan tangannya melambat, dan belati Basan menebas lehernya. Dia terkejut, dan tubuhnya langsung bergerak ke satu sisi untuk menghindarinya. Jeda, setelah menghindar, dia langsung berteriak. Basan berhenti bergerak, langsung menyarungkan pedangnya, dan berdiri di sana. Wu Heng menyentuh lehernya, dan setelah memastikan lehernya tidak terluka, dia membuka propertinya dan melihatnya. Nama, Wu Heng. Pekerjaan, Ahli Nujum. Tingkat 3, 1109/2700. Atribut, Kekuatan 10. Ketangkasan 13. Konstitusi 15. Kecerdasan 16. Persepsi 10. Karisma 13. Prestasi. Spesialisasi tombak pendek pemula. Keterampilan, mantra tulang. Percikan asam. Keterampilan gemuk. Spesialisasi tombak pendek masuk. Anda telah mencapai kemahiran senjata tombak pendek tingkat pemula. Benar saja. Ada keahlian tambahan di panel atribut. Tidak ada bonus atribut tetap, tetapi disebutkan telah mencapai level awal. Artinya dia juga bisa membuka senjata lain melalui latihan. Tidak, ini seharusnya hanya berupa data prompt dari panel, dan kemahirannya dilatih sendiri. Butuh waktu lama dari pertarungan sebenarnya hingga latihan harian. Bagaimana kalau berlatih ilmu pedang nanti? Dibandingkan dengan tombak pendek, kebanyakan orang memakai pedang di pasaran. Ini juga membuktikan kepraktisan pedang dalam kelompok. Karena pelatihan dapat membuka kemahiran senjata, Anda dapat berlatih sendiri latihan pedang. Setelah membaca atributnya, dia berdiri lagi dan berkata, "Ayo, kita berlatih sebentar lagi." Keduanya berdiri di ruang terbuka di tengah ruang tamu dan terus berlatih. Baru pada larut malam Wu Heng pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng memimpin tim kerangka dan melanjutkan pekerjaan kemarin. Datanglah ke gedung yang belum dibersihkan. Buka pintu koridor satu per satu, dan pimpin prajurit kerangka untuk membersihkan zombie. Kemudian lanjutkan membuka pintu setiap rumah dan terus membersihkan zombie yang ada di dalam ruangan. Pertempuran berulang tanpa perubahan apapun. Zombie yang dipisahkan sendirian ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi tim kerangka saat ini. Segera, gedung pertama dibersihkan, diikuti oleh zombie di gedung berikutnya. Selesaikan pertempuran dengan keunggulan numerik. Setelah membasmi zombie di gedung ketiga, Anda akan berbelok di tikungan. Pencuri kerangka Basan, yang bertindak sebagai pengintai, berlari mundur dari kejauhan. Membuat isyarat untuk berhenti, Wu Heng segera memerintahkan, "Berdiri di tempatmu berada." Hore, tentara kerangka yang maju segera berhenti dan berdiri tegak. Basan menerobos kerumunan, mendatangi Wu Heng, dan menunjuk ke bagian belakang gedung yang menghalangi pandangannya. "Berbahaya." Tengkorak Basan lebih ringan. "Bawa aku melihatnya." Basan mengangguk lagi dan memimpin Wu Heng keluar dari tim kerangka. Di sudut, dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke depan. Di depan ada alun-alun kecil di komunitas dengan lantai semen dan beberapa peralatan fitness. Sebuah bas biru menabrak pagar komunitas dan terguling di salah satu sisi alun-alun. Ada sekitar 20 zombie berkeliaran di sekitar alun-alun kecil. Banyak dari mereka mengenakan seragam terusan biru. Mereka semua harusnya adalah orang-orang dari bas, pekerja dari pabrik tertentu. Jumlahnya masih dalam batas terkendali. Lebih dari 20 zombie, meski tidak banyak. Tetapi dengan jumlah kerangka saat ini dan beberapa kerangka dengan jiwa, hal itu tidaklah terlalu sulit. Persiapan terlebih dahulu juga dapat mengurangi kerugian lebih besar. Tepat ketika Anda berencana memanggil pasukan kerangka. Hore, tiba-tiba, 3 sosok hitam melompat keluar dari koridor jauh, menjepit zombie yang berkeliaran dan merobek lengan dan kakinya dengan paksa.
Sebelum zombie lain mengelilingi Anda, larilah dengan cepat dan mulailah berputar-putar bersama kelompok zombie tersebut. Anjing zombie yang cacat, mata Wu Heng sedikit melebar. Seperti skeleton Teddy, ketiganya adalah anjing besar dan cacat. Seperti bermain dengan mangsa, membiarkan zombie berputar-putar, memanfaatkan keunggulan kecepatannya. Dia terus berlarian, dan sesekali melihat ke belakang dan menunggu beberapa saat. Dengan keributan seperti itu, jumlah zombie pun mulai bertambah, dan semakin banyak zombie berkumpul di alun-alun kecil. Keunggulan anjing zombie adalah kecepatannya. Saat itu, ketika saya membunuh Teddy, dia terjebak di koridor yang sangat membatasi pergerakannya. Sulit menangkap mereka di tempat terbuka seperti ini di luar. Bahkan jika Anda bisa mengalahkannya dan berbalik dan melarikan diri, akan sulit untuk mengejarnya. Dia menepuk bahu Basen dan berkata, "Ayo kembali. Mundur dan pergi bersama pasukan kerangka. Mundur sampai ke gedung tempat Anda tinggal." Mulai memerintahkan kerangka untuk membawa mayat. Sementara Wu Heng mulai bertransformasi. Tengkorak berdiri satu demi satu, dan kerangka kelas 2 dengan pedang di sampingnya menyerahkan pisau dapur yang telah disiapkan ke tangan kerangka baru. Senja, Wu Heng kembali ke kota Blackstone sambil memegang pedang besi satu tangan. Setelah membuka spesialisasi tombak pendek, saya mulai berlatih keterampilan pedang malam ini. Coba buka spesialisasi atau semacamnya. Selanjutnya, ketika saya berlatih tombak pendek, saya berlatih sendiri secara membabi buta. Saya dapat meminta nasihat dari orang-orang di tim keempat tentang keterampilan pedang ini. Jika tidak berhasil, masih ada satu pedang dan dua pedang. Memiliki jiwa dasar mirip dengan orang biasa. Yang membedakan hanyalah ia tidak dapat berbicara. Peragaan sederhana atau mengoreksi gerakan Anda sendiri sudah cukup. Singkirkan pedang besi. Ambil ransel di atas meja dan ingin keluar. Gerakan tangan terhenti sebentar. Ransel telah dibalik. Meskipun tidak ada yang hilang di dalamnya, lokasi barangnya telah berubah. Wu Heng segera memeriksa kembali kamarnya. Ada juga tanda-tanda penyerahan di tempat lain. Tetapi semuanya dikembalikan ke posisi semula. Jika Anda tidak terbiasa meletakkan barang di tempat yang tetap di ransel, Anda mungkin tidak menyadarinya. Bukan pencuri. Koin perak di laci masih ada. Terlebih lagi, pencuri tidak akan mengembalikan barang ke tempatnya semula setelah mengobrak-abriknya. Dengan sifat seperti itu, siapa yang mau menjadi pencuri? Tidak ada petunjuk yang ditemukan di dalam ruangan. Jadi dia memakai ranselnya dan berjalan keluar ruangan sendirian. Segera setelah saya keluar dari gang, saya melihat pemilik rumah sedang mengobrol dengan tetangga. "Keluar," kata pemilik rumah. "Yah, apakah ada yang datang menemuiku hari ini?" Wu Heng bertanya langsung. "Tidak ada orang di sini. Kenapa ada yang mencarimu? Jika kamu tidak ada di sini, biarkan dia pergi ke tempatku, dan aku akan menyampaikan apapun kepadamu nanti." "Oh, tidak apa-apa. Tanyakan saja." Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, pemilik rumah tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, ada penjual bulu yang datang mencarimu di siang hari. Saya kebetulan melihatnya ketika saya keluar." "Bulu? Yah, aku bilang kamu berbicara di pasar kemarin. Dan aku pergi ketika aku melihat kamu tidak ada di rumah." Selamat Hari Nasional, Bab 26, Pengepungan. Seseorang memasuki kamarnya, dan pemilik rumah melihat seorang penjual bulu di depan pintu. Kedua hal ini harus dihubungkan bersama. Bagaimana penjual bulu mengetahui hal ini? Bukan pencuri atau penjual bulu. Hanya buronan yang melarikan diri yang mengetahui keberadaannya. Sungguh keterlaluan jika buronan berani keluar di siang hari. Wu Heng merasa gugup dan bersemangat pada saat bersamaan. Kegugupan berarti pihak lain memperhatikan Anda lagi. Dan kegembiraan berarti pihak lain akan mengambil tindakan. Dan Anda mengetahui niat pihak lain. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghadapi lawan dan menghilangkan ancaman. Dia mengambil ranselnya dan berkata kepada pemiliknya, "Masih ada yang harus kulakukan. Ayo pergi dulu." "Baiklah. Jangan masukkan bulu-bulu itu ke dalam kamar. Kita tidak akan bisa menanganinya sama sekali. Dan itu akan membuat rumah menjadi berantakan. Tanyakan yang lain." Berjalan keluar dari area keramaian dan berjalan menuju area pusat. Kemungkinan besar, dia adalah penjahat yang dicari.
jadi dia masih perlu memberitahu asosiasi tersebut. Meski kami terorganisir, kami tidak bisa menangani hal seperti ini sendirian. Asosiasi profesional. Masih banyak profesional berkumpul di aula. Ada yang mengantarkan tugas di konter, ada yang ngobrol di rest area, dan ada yang memberi makan hewan peliharaan. Dilihat dari kostum dan hewan peliharaannya, ini pasti seorang ranger. Kavina pernah berkata bahwa ranger dapat menjinakkan hewan peliharaan dan dapat berbagi penglihatan serta pendengaran terhadap hewan jinak tersebut dalam waktu singkat. Ini merupakan sarana penting untuk penyelidikan dan pengumpulan intelijen. Dia melihat sekilas ke sekeliling aula dan tanpa penundaan, berjalan melewati koridor dan langsung menuju ke ruang tunggu tim. Membuka pintu. Tidak ada orang di dalam. Saya pergi ke ruang pelatihan dan melihat lagi. Tetapi saya masih tidak melihat Kapten Alteluk dan Kavina. Tidak di sini. Kami pergi menjalankan misi. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tergabung dalam asosiasi. Kamu harus membawa dirimu sendiri ketika kamu pergi menjalankan misi. Sepertinya aku tidak ada di sini. Sama seperti Wu Heng. Setelah misi pertama berakhir, dia belum pernah ke sini. Saat tiba di area kantor aula, dia bertanya kepada staf, apakah Kapten Orteluk ada di sini hari ini? Selain utusan lapangan seperti mereka, asosiasi juga memiliki sejumlah besar staf untuk menjaga sisa pekerjaan. Artinya, personel sipil, anggota staf itu meliriknya dan berkata, pada siang hari, Kapten Alteluk dan Nona Kavina pergi bersama tim kedua dan saat ini tidak berada dalam asosiasi. Sial, aku keluar saat ini. Ada 5 orang di tim kedua, 3 orang di tim keempat, dan saya belum sampai di sini. Apa yang sedang terjadi? Kapan mereka akan kembali? Tidak jelas. Apakah kamu tahu kemana tim kedua membawa mereka? Itu harus terkait dengan tugas. Wu Heng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya datang ke papan pengumuman di dekatnya dan melihat hadiah yang dipasang di sana. Jumlah penjahat yang dicari meningkat lagi. Dalam potret ini, saya masih tidak mengenali satupun wajah yang saya kenal. Kembali ke ruang tim, duduk di sofa, dan mulai memikirkan rencana selanjutnya. Pihak lain adalah buronan. Jadi dia tidak boleh berani terlalu mencolok. Kemungkinan besar operasi akan dilakukan pada malam hari dan jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Bahkan jika Kapten dan Kavina tidak ada di sini, dia mungkin tidak berdaya. Mereka berdua benar-benar terlibat, tapi sulit bagiku untuk menggunakan prajurit kerangka lainnya. Maukah kamu datang menemuiku malam ini? Akan sangat sulit jika dia tidak datang pada malam hari dan malah bersembunyi di kegelapan dan menatapnya. Lebih baik berbicara dengan asosiasi terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar tidak pergi ke sana pada malam hari, Anda sebaiknya meminta asosiasi untuk menghubungi kota Blackstone untuk meningkatkan pencarian. Jika terjadi pada malam hari, selesaikan masalahnya secara langsung. Meskipun itu sedikit lebih berbahaya. Setelah memikirkannya, meninggalkan catatan di atas meja, mengambil ranselnya lagi, berdiri dan pergi. Malam gelap, di bawah sinar bulan yang berkabut, seekor burung hantu dengan bulu abu-abu menatap ke arah penjaga yang berpatroli yang perlahan menjauh. Pada saat yang sama, di gang sempit terdekat, satu orang berkata, para penjaga telah pergi. Pada saat ini, 2 sosok lagi berdiri. Mereka saling memandang tanpa komunikasi apapun, dan bergegas menuju sisi lain di bawah sinar bulan. Masuk gang seberang. Salah satu dari mereka mengarahkan burung hantu untuk mendarat di gang di kejauhan, sementara 3 lainnya dengan cepat datang ke pintu dan mulai mengambil tindakan. Dengan suara klik yang tajam, kunci pintu pun mudah dibuka. Rumah itu gelap dan sunyi. Mereka bertiga memasuki rumah dengan hati-hati dan menutup pintu di belakang mereka. Daripada mencari-cari, dia langsung menuju kamar tidur. Tangkap lawan. Tanyakan di mana barangnya. Lalu bunuh mereka. Sesederhana itu. Itu harus diselesaikan sebelum putaran penjaga berikutnya datang. Memasuki kamar tidur. Melihat sosok manusia di tempat tidur. Dia mengencangkan belati di tangannya. Saat mengambil tindakan selanjutnya, tiba-tiba, perasaan tidak nyaman dan dingin muncul di punggungku. Pengalaman bertahun-tahun membuat beberapa orang langsung merasakan bahayanya. Tanpa ragu, tubuhnya berguling di tempat. Dang-dang.
Kedua baut panah dipaku pada posisi semula. Dengan tubuhnya yang masih tidak stabil, belati di tangannya terayun ke belakang. Dan bilah tajam itu mengeluarkan cahaya dingin berwarna keperakan. Bertabrakan dengan pedang besi yang datang dari belakang, mengeluarkan percikan api yang menyilaukan. Di ruangan gelap, lebih dari selusin sosok terlihat samar-samar berdiri di depan, menghalangi pintu. Cahaya bulan yang sejuk bersinar dari jendela. Melalui tubuh gambar, pantulan setiap tulang rusuk dipantulkan. Mayat hidup, mata beberapa orang terbuka lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Kecuali beberapa orang pertama yang mengenakan baju besi, orang-orang di belakang mereka semuanya adalah kerangka dengan tulang putih. Apakah kamu datang ke tempat yang salah? Mengapa ada begitu banyak undead di ruangan ini? Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa pihak lain telah memperhatikan mereka. Belum diperlihatkan, hanya menunggu mereka datang ke rumah. Meski begitu, beberapa orang tetap tidak panik. Penjahat buronan manakah yang bukan orang yang menjilat darah di ujung pisau? Dalam situasi hidup dan mati, menyerah hanya akan menyebabkan kematian lebih cepat. Berjuang sampai mati, mungkin masih ada secercah harapan. Bergegas keluar. Salah satu dari mereka berteriak. Mendengar suara tersebut, dua pria lainnya pun memegang senjata dan menyerang ke depan. Melihat lawan berencana bertarung sampai mati, Wu Heng mundur dan memerintahkan, serang. Hah, gelombang. Skeleton Teddy menendang kakinya dan melompat 3 hingga 4 meter langsung ke arah sosok di belakangnya. Pada saat yang sama, dengan satu pedang dan dua pedang, lebih banyak prajurit kerangka biasa di belakangnya juga bergerak maju untuk membunuh. Untuk sesaat, suara perkelahian dan benturan senjata memenuhi ruangan. Bang, gelombang. Pemimpin bandit menendang kerangka di depannya. Matanya dengan cepat menyapu ke seberang ruangan dan menatap sosok di sudut yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Bisikan dingin. Mati. Mayat hidup sulit untuk dihadapi. Tetapi solusinya juga sangat sederhana. Bunuh ahli nujum dan mayat hidup yang dipanggil akan menghilang dengan sendirinya. Setelah memastikan targetnya, dia mengangkat pedangnya dan berlari ke arah itu. Wu Heng memandang lawannya, mengangkat tangannya dan menerbangkan bola air ke arahnya. Bandit itu menebas secara vertikal dengan pedangnya dan langsung membelah bola air tersebut. Asam yang pecah memercik ke wajahnya dan mulai menimbulkan efek korosif. Begitu gerakan maju melambat, gerakan tersebut juga mulai berubah bentuk. Puff, gelombang. Nyeri datang dari dada. Dalam pandangannya yang kabur karena asam, sesosok tubuh menusuk dadanya dengan tombak pendek. Oh sial, perampok itu mengutuk. Pada saat yang sama, terdengar suara siulan di udara. Aku ingin berguling untuk menghindarinya, tapi gerakanku agak lambat. Puff, gelombang. Suara pisau tajam menusuk daging terdengar lagi. Belati tajam menyayat lehernya, dan darah muncrat seperti air mancur. Tubuh bandit itu perlahan jatuh berlutut. Begitu dia menghunus pedang besinya, dia terus menerkam musuh lainnya. Pertempuran di belakang secara bertahap akan segera berakhir. Satu-satunya yang tidak mati adalah bandit yang berlumuran darah dan dibawa kemari. Apa yang kamu cari di kamarku?